Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzi Priscilia Roslawati dengan NIM 1905336468836 dari offering PTIA 2019. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas besar, yaitu membuat multimedia pembelajaran interaktif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai RPP-nya terlebih dahulu. Baik, di sini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama adalah sekolah. Di sini sekolah yang ditunjukkan adalah SMK Negeri 1 Sukabumi. Kemudian untuk mata pelajarannya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian bidang keahliannya adalah multimedia. Lalu untuk materi pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis peluang usaha untuk kelas 11 dan semester ganjil. Kemudian ini adalah pertemuan kedua untuk tahun pembelajaran 2020 sampai 2021 dan alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Kemudian pada kompetensi intinya saya mengambil KI 3 yaitu pengetahuan dan KI 4 berupa keterampilan. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama adalah 3.2 yaitu pengetahuan menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensinya berupa memahami analisis SWOT, menerapkan metode analisis peluang usaha secara sederhana, kemudian menganalisis peluang usaha dari suatu produk atau produk barang atau jasa. Untuk keterampilannya atau 4.2-nya ini sendiri menentukan peluang usaha produk barang atau jasa dengan IPK-nya menentukan peluang usaha produk atau jasa, kemudian mempresentasikan hasil analisis peluang usaha. Untuk tujuannya sendiri ada 5. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat memahami analisis SWOT dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan terhadap penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat menerapkan metode analisis peluang usaha secara sederhana dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan terhadap penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat menganalisis peluang usaha dari suatu produk barang atau jasa dengan baik dan benar. Untuk yang keempat sendiri, setelah melaksanakan pembelajaran dan diskusi, peserta didik diharapkan dapat melakukan praktik dalam menentukan peluang usaha, produk atau jasa dengan baik dan benar, dengan baik dan terampil. Kemudian untuk yang kelima, setelah melaksanakan pembelajaran dan diskusi, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan hasil peluang usaha dengan baik dan terampil. Untuk materinya sendiri ada 3. Yang pertama, peluang usaha, kemudian analisis peluang usaha dan tujuan, dan yang ketiga adalah metode analisis peluang usaha atau SWOT. Untuk metode pembelajarannya sendiri, yang pertama menggunakan pendekatan saintifik. Untuk modelnya adalah discovery learning dan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk medianya sendiri menggunakan SAC, kemudian internet, Google Meet atau Zoom, dan WhatsApp. Kemudian untuk alat atau bahan pembelajarannya menggunakan laptop dan smartphone. Kemudian untuk sumber belajarnya menggunakan video pembelajaran yang ada di link tersebut. Kemudian untuk slide PowerPoint, peluang usaha, produk barang atau jasa. Untuk langkah pembelajarannya yang pertama, di sini saya menggunakan kegiatan pembelajarannya ada 2 yang berupa tatap muka dan online. Untuk tatap muka sendiri, yang pertama sama, yaitu diawali dengan doa dan salam pembuka. Di sini guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam. Untuk kegiatan online-nya sendiri, guru membuat link Google Meet atau Zoom, kemudian nantinya peserta didik diperintahkan untuk masuk ke link Google Meet yang sudah disediakan. Kemudian untuk presensi sendiri, guru memeriksa kehadiran peserta didik dan memeriksa kelengkapan seragam peserta didik. Itu untuk yang tatap muka. Kemudian untuk
yang online sendiri, guru membuat link Google Form yang digunakan untuk presensi, kemudian dibagikan kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Untuk persepsinya sendiri, guru menaikkan materi dan pengamatan peserta di Meet atau Zoom secara sinkron. Untuk kegiatan intinya yang pertama sintaks 1, di sini mengamati dan orientasi peserta didik pada materi. Untuk kegiatan pembelajarannya untuk tatap muka dan online itu sama, guru memberikan materi dalam bentuk tampilan SAC, kemudian menjelaskannya kepada peserta didik secara sinkron. Lalu peserta didik ini menyimak dan memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Untuk sintaks 2 sendiri mengorganisasikan peserta didik untuk berdiskusi. Guru meminta peserta didik untuk membuat kelompok diskusi, kemudian peserta didik ini membuat kelompok sesuai permintaan guru, kemudian guru meminta peserta didik memahami materi dan mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Lalu peserta didik menuliskan hasil diskusi pada kertas. Untuk sintaks 3 yakni membimbing peserta didik untuk berdiskusi. Di sini kegiatannya adalah guru membimbing diskusi kelompok dan membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kemudian sintaks 4 yaitu menyajikan hasil diskusi. Di sini guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusi pada forum kelas. Atau bisa dilakukan untuk yang online ini, hasil diskusinya dilaporkan secara sinkron melalui Google Meet. Kemudian kelompok lain ini memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok tersebut. Kemudian guru memberikan feedback atau umpan balik untuk setiap kelompok yang mepresentasikan hasilnya. Kemudian untuk sintaks 5 sendiri menanya dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membuka sesi pertanyaan apabila ada peserta didik yang belum memahami materi yang disampaikan. Kemudian untuk online-nya sendiri peserta didik dapat bertanya melalui Google Meet atau grup WhatsApp. Kemudian guru memberikan soal tes pengetahuan pada media SAC. Nantinya peserta didik ini mengakses dan mengerjakan soal tes yang telah diberikan. Untuk kegiatan penutupnya berupa refleksi dan review materi, guru mengajak siswa untuk memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah dipelajari dengan memberikan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik. Kemudian peserta didik ini memberikan tanggapan atau menyimpulkan dari apa yang telah dipelajari hari ini. Untuk program tindak lanjutnya, guru memberikan evaluasi untuk penilaian mandiri dalam bentuk penugasan. Kemudian doa dan salam penutup ini dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Untuk penilaiannya yang pertama adalah sikap, pengamatan atau observasi dilakukan pada lembar observasi. Kemudian untuk aspek pengetahuan sendiri dilakukan tes melalui SAC dan keterampilannya dilakukan melalui diskusi dan praktikum dengan LKPD yang telah disediakan oleh guru. Untuk program tindak lanjutnya ini, yang pertama adalah pembelajaran remedial. Kegiatan pembelajaran ini dikhususkan untuk peserta didik yang belum mencapai KKM yang sesuai dengan hasil analisis penilaian dengan berupa pembelajaran ulang, belajar kelompok, dan pemanfaatan tutor sebaya. Kemudian pengayaan ini ditunjukkan untuk siswa yang telah mencapai batas KKM, diberikan pembelajaran dalam cakupan KD yang dengan pendalaman dan pengembangan materi lebih luas sebagai pengetahuan tambahan. Kemudian bagi siswa yang mencapai nilai maksimum atau melebihi KKM, diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Kemudian RPP yang kedua, di sini sama,
Untuk materi pokoknya sendiri, konsep desain prototipe produk. Di sini semuanya sama kecuali ini adalah pertemuan ke-8. Untuk kompetensi intinya sama menggunakan KI 3 dan KI 4, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD dan IPK-nya, yang pertama pada pengetahuan menerapkan proses kerja pembuatan produk barang atau jasa. Di sini IPK-nya adalah menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa, kemudian memahami proses kerja pembuatan produk barang atau jasa. Untuk keterampilannya sendiri, KD-nya adalah membuat prototipe produk barang atau jasa. Untuk IPK-nya mengerjakan proses prototipe produk barang atau jasa, kemudian menjelaskan proses pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Pada tujuan pembelajarannya ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses kerja pembuatan prototipe barang atau jasa dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang ketiga adalah peserta didik ini diharapkan dapat melakukan praktik dalam mengerjakan prototipe produk atau jasa dengan baik dan terampil. Kemudian yang keempat, menjelaskan. Peserta didik ini diharapkan dapat menjelaskan proses pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan baik dan benar. Untuk materinya sendiri, yang pertama adalah tahapan proses pembuatan contoh barang atau jasa, kemudian faktor yang mempengaruhi desain produk, yang ketiga adalah manfaat prototyping. Untuk metode pembelajarannya sendiri adalah sama, namun perbedaannya adalah pada metode. Di sini menggunakan metode diskusi kelompok dan demonstrasi. Untuk media dan alat bahan pembelajarannya itu sama. Untuk sumber belajarnya sendiri menggunakan modul berupa modul pembelajaran produk kreativitas dan pembelajaran SMK. Kemudian ada video dari YouTube berupa link yang dapat diakses oleh peserta didik dengan mengklik link berikut. Untuk langkah pembelajarannya kurang lebih sama seperti yang pertama tadi. Yang pertama ada doa dan salam pembuka, kemudian guru memeriksa kehadiran atau presensi. Untuk apersepsinya berupa penguatan materi atau mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik. Dengan kegiatan intinya sama, yaitu sintaks 1 ini mengamati dan orientasi peserta didik pada materi. Guru memberikan materi pada SAC. Kemudian sintaks 2 ini mengorganisasikan peserta didik untuk berdiskusi. Sintaks 2 membimbing peserta didik untuk berdiskusi, yaitu dengan apabila ada peserta didik yang kurang paham mengenai materi, bisa ditanyakan pada sesi ini. Kemudian untuk sintaks 4-nya menyajikan hasil diskusi. Sintaks 5-nya menanya dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membuka pertanyaan. Apabila peserta didik belum memahami mengenai materi yang sudah disampaikan, peserta didik dapat menanyakannya kepada guru. Kemudian untuk kegiatan penutupnya sama, yaitu refleksi dan review materi, kemudian program tindak lanjut, dan doa, salam, dan penutup. Untuk teknik penilaiannya sama, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Dan untuk instrumennya sendiri, pada sikap ada di lembar observasi. Kemudian untuk pengetahuannya soal tes melalui SAC, kemudian lembar pengamatan dan penilaian dilakukan pada LKPD. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aplikasi SAC. Baik, di sini adalah yang pertama, di sini ada tombol sound yang bisa di-on-off-kan. Kemudian di sebelah sini ada gambar kreator.
Untuk di sini adalah logo UM dan logo SMK Negeri 1 Sukabumi. Kemudian di sini terdapat materi pokok yaitu analisa memencet atau menekan tombol start. Kemudian akan disajikan 4 pilihan berupa tujuan pembelajaran, sumber belajar, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama, kita akan mencoba tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran yang dapat di-scroll ke bawah. Untuk tujuan pembelajarannya ini sudah disampaikan pada RPP yang sebelumnya. Kemudian kita dapat mengklik next pada tombol ini dan akan mengarahkan langsung kepada sumber belajar. Di sini ada modul kreatif, ada video pembelajaran berupa link, kemudian slide PowerPoint. Kemudian di sini ada materi pokok. Materi pokok ini ada 2, yang pertama analisis peluang usaha, kemudian konsep desain prototipe produk. Yang pertama kita akan mencoba analisis peluang usaha. Di sini disajikan video YouTube yang dapat di-play. Seperti itu. Dan di sini kita dapat mengeklik untuk materinya. Di sini disajikan materi seperti apa sih itu peluang usaha. Peluang usaha ini seperti kesempatan dan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Di sini peserta didik dapat men-scroll untuk detail yang lebih, untuk materi yang lebih detail mengenai peluang usaha, dan disajikan pula ciri-ciri peluang usaha yang baik itu seperti apa. Kemudian di sini kita dapat mengklik next, disajikan analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha di sini seperti bentuknya deskriptif dan fungsinya peluang usaha digunakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Lagi-lagi di sini peserta didik dapat men-scroll untuk mendapatkan materi yang lebih detail. Kemudian ada pula disajikan materi untuk memanfaatkan peluang usaha dari seorang wirausaha harus mampu mengembangkan beberapa pemikiran seperti berikut. Kemudian untuk next-nya ada metode analisis peluang usaha. Di sini disajikan 4 metode. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity atau peluang, kemudian threats atau ancaman. Di sini disajikan untuk materi pokok kedua, siswa dapat mengeklik video atau memutar video secara offline. Adapun kompetensi dasar dari. Kemudian untuk next, proses di sini disajikan materi yaitu proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di RPP tadi. Di sini siswa dapat men-scroll untuk mendapatkan materi yang lebih detail. Disajikan pula tahapan-tahapan mengenai proses kerja atau pembuatan contoh barang atau jasa. Untuk next-nya, di sini siswa disajikan faktor yang mempengaruhi desain produk. Untuk materinya sama pada RPP yang tadi. Di sini pula disajikan manfaat prototyping. Kemudian pada evaluasi, yang pertama disajikan tulisan berupa untuk mengasah materi kemampuan kalian, yuk kerjakan soal-soal berikut. Di sini siswa dapat menekan tombol play atau yang biru ini. Kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan yang sudah ada dengan mengeklik opsi atau ABCN yang dirasa benar, seperti ini. Apabila jawaban tersebut benar, maka skor di sini akan bertambah.
Kemudian di sini saya akan mencoba menjawab. Di sini evaluasi untuk keterampilan yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik. Lalu di sini disajikan skor atau hasil akhir dari tes yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian apakah Anda yakin untuk mengulangi? Di sini terdapat 2 tombol, yakni ada back untuk mengulang kembali pertanyaan atau tes tadi. Kemudian di sini ada home yang akan menunjukkan ke menu utama. Di sini kembalinya pada home, kemudian peserta didik dapat menekan tombol ini untuk exit. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi tugas akhir saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.